Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali dengan Pak Ansor di pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Kita akan membahas sifat-sifat Rasul Allah dan Rasul-Rasul Ulul Azmi. Mari kita mulai. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih manusia-manusia pilihannya sebagai nabi dan rasul, tentu dibekali dengan sifat-sifat yang wajib mereka miliki. Sifat-sifat tersebut memastikan tugas-tugasnya sebagai nabi dan rasul dapat terlaksana sesuai tuntutan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kebalikan sifat-sifat terpuji yang wajib dimiliki para nabi dan rasul, ada juga sifat-sifat yang tidak boleh ada pada diri nabi dan rasul, atau biasa kita sebut sifat-sifat mustahil. Sifat-sifat terpuji yang wajib bagi Nabi dan Rasul ada 4. Begitu juga sebaliknya, sifat-sifat yang tidak terpuji atau mustahil bagi Nabi dan Rasul ada 4 juga. Pertama, sifat sidik, lawannya sifat kizib. Kedua, sifat amanah, lawannya sifat khianah. Ketiga, sifat tabligh, lawannya sifat kitman. Keempat, sifat fatanah, lawannya sifat baradah. Sifat sidik artinya jujur atau benar, lawannya kizib artinya bohong atau dusta. Nabi dan Rasul wajib memiliki sifat sidik karena Nabi dan Rasul memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran yang disampaikan harus apa adanya, tanpa ditambah atau dikurangi. Nabi dan Rasul tidak dibenarkan atau tidak boleh berbohong atau kizib. Kalau berbohong, cepat atau lambat, pasti akan diketahui oleh umatnya. Sama seperti kebenaran, cepat atau lambat, kebenaran yang disampaikan oleh para Nabi dan Rasul kelak akan diketahui juga oleh umatnya. Kedua, sifat amanah, lawannya khianah. Sifat amanah artinya dapat dipercaya, lawannya khianah artinya tidak dapat dipercaya. Nabi dan Rasul adalah manusia-manusia pilihan yang dikenal jujur dan dapat dipercaya, sehingga apa yang disampaikan dapat diterima oleh umatnya. Dapat dipercaya biasanya dikaitkan dengan sifat jujur. Namun selain daripada itu, dapat dipercaya atau amanah dapat pula dikaitkan dengan hak dan tanggung jawab. Siapa saja yang melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya dan mendapatkan haknya dengan cara yang benar, maka ia disebut sebagai orang yang dapat dipercaya atau amanah. Begitu pula sebaliknya, orang yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan tidak benar dan atau mendapatkan haknya dengan cara yang tidak benar pula, maka ia disebut sebagai seorang yang khianat. Ketiga, sifat tabligh, lawannya sifat kitman. Sifat tabligh artinya menyampaikan, sementara sifat kitman artinya menyembunyikan. Sebagai Nabi dan Rasul yang memiliki kewajiban atau tugas menyampaikan kebenaran atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap Nabi dan Rasul wajib memiliki sifat menyampaikan. Nabi dan Rasul tidak dibenarkan menyembunyikan segala sesuatu atau sekecil apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi dan Rasul mustahil memiliki sifat kitman atau menyembunyikan sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tahu dan akan menghukum Nabi dan Rasul yang menyembunyikan kebenaran yang harus disampaikan kepada umatnya. Keempat, sifat fatanah, lawannya sifat baladah. Sifat fatanah artinya cerdas, dan lawannya baladah artinya bodoh. Nabi dan Rasul sebagai pemimpin umat wajib memiliki sifat cerdas dan mustahil bersifat bodoh. Sifat fatanah para Nabi dan Rasul dibutuhkan diantaranya ketika menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Apabila Nabi dan Rasul bodoh,
tentu Nabi dan Rasul sulit menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Anak-anak, selanjutnya mari kita membahas Nabi dan Rasul ulul azmi. Tahukah kalian apa itu ulul azmi? Ulul azmi artinya memiliki ketabahan atau ketegaran. Maksudnya, Nabi dan Rasul yang dijuluki sebagai ulul azmi memiliki kelebihan dalam hal ketabahan atau ketegaran menghadapi cobaan atau ujian dakwahnya yang teramat berat. Nabi dan Rasul yang termasuk ulul azmi ada 5. Pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Keempat, Nabi Isa alaihissalam. Dan kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hendaknya meneladani sifat-sifat mulia para Nabi dan Rasul serta ketabahan para Nabi dan Rasul ulul azmi. Sifat-sifat mulia dan ketabahan para Nabi dan Rasul tersebut sangat kita butuhkan dalam menghadapi segala rintangan, kesulitan, dan hal-hal lain yang tidak menyenangkan dalam menuntut ilmu atau dalam hal-hal positif lainnya. Anak-anak, bila kalian sudah terbiasa meneladani sifat-sifat mulia para Nabi dan Rasul sejak dini, maka kelak ketika dewasa insya Allah kalian akan menjadi manusia-manusia yang mulia di mata Allah dan juga di mata manusia lainnya. Bapak doakan semoga kalian menjadi anak yang membanggakan bagi keluarga, orang tua, guru-guru kalian, masyarakat, bangsa, dan negara. Anak-anak sekalian, akhirnya kita tiba di akhir pembahasan kita kali ini. Semoga yang Bapak sampaikan mudah dipahami, mudah kalian amalkan. Silakan kerjakan tugas harian pada Google Form. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.